Pada rumah adat Aceh Tamiang untuk bagian atap. Untuk bagian atapnya pada zaman dahulu itu biasanya digunakan daun nipah dan daun rumbia. Namun seiring perkembangan zaman sekarang diganti dengan seng. Terdapat variasi pada atap rumah Melayu Tamiang, yaitu atap rabung panjang, atap rabung lima, atap rabung kombinasi, dan atap rabung piramid. Lalu pada rumah adat Tamiang, untuk tritisan atap itu biasanya berjarak 1 meter, guna melindungi bangunan dari pembiasan air hujan. Lalu pada bagian dinding pada zaman dahulu, itu biasanya dibuat dari kayu damar laut yang disusun secara vertikal dan dipaku pada struktur utama dengan dimensi 3 cm kali 25 cm. Di dalam dinding terdapat jenang yang berfungsi sebagai tempat tumpu berdirinya dinding. Jenang dipasang tegak lurus dari rasuk ke tutup tiang. Terdapat balok kayu lainnya yang disebut sentur, berfungsi sebagai kerangka dinding, kerangka jendela, dan kerangka pintu. Jumlah sentur itu tergantung pada tinggi dinding dan jumlah jendela, pintu, dan lubang angin. Semakin banyak pintu dan jendela, maka semakin banyak pula sentur. Biasanya dinding menggunakan material papan kayu yang membuat struktur rumah menjadi struktur ringan. Dinding dipasang bersamaan dengan pemasangan bukaan yaitu jendela dan ventilasi. Rumah Melayu Tamiang memiliki banyak bukaan yang memungkinkan masuknya cahaya dan aliran udara. Menggunakan prinsip cross ventilation sehingga perputaran udara lebih optimal. Bukaan pada rumah ini terdapat pada setiap sisi dinding, di mana setiap ruang memiliki jendela. Dinding pada bagian kamar juga diberi ventilasi sehingga udara dan cahaya masuk dengan baik. Selanjutnya pada tiang dan pondasi. Untuk rumah Melayu Tamiang, tiang dan pondasinya biasanya menggunakan kayu dengan dimensi yang bervariasi. Tiang ditanam pada pondasi umpak. Kebanyakan rumah Melayu Tamiang menggunakan tiang 12 pada rumah induk dengan 4 tiang seri dan 8 tiang tengah. 4 tiang seri memiliki makna 4 arah mata angin. Semua tiang dipasang dengan cara menusukkan gelegar pada lubang tebukan tanpa menggunakan paku. Sambungan papan gelegar dibuat lebih panjang melewati tiang sehingga struktur tiang lebih kuat. Lalu juga rumah Melayu Tamiang menggunakan sistem struktur rumah panggung dengan ketinggian 1-2 meter. Jika ditinjau, orang-orang tua Tamiang zaman dahulu membuat rumah model seperti ini guna menjaga bangunan dari kelembaban dan ancaman hewan buas, serta melindungi bangunan dari banjir tentunya, melihat letak rumah yang dekat dengan sungai dan sering terkena banjir. Selain itu, penggunaan pondasi umpak juga merupakan penyelesaian masalah dikarenakan Aceh wilayah yang rawan gempa. Pondasi umpak memiliki kemampuan meredam goncangan gempa bumi karena memiliki titik pondasi yang banyak. Lalu hal unik lain yang terdapat pada rumah Tamiang yaitu terdapatnya papan di sekeliling rumah yang dinamakan ikat pinggang. Ikat pinggang selain sebagai estetika dari rumah yang menutupi papan lantai maupun sambungan gelegar dan kolom, juga berfungsi untuk menutupi sisi kayu dari sinar matahari dan air hujan yang dapat membuat kayu cepat lapuk dan terserang rayap tentunya. Sedangkan untuk akses masuk ke dalam rumah Melayu Tamiang terdapat 2 akses, yaitu akses utama terdapat pada bagian depan rumah yang digunakan untuk tamu pria, orang-orang terhormat dan orang yang dituakan. Sedangkan akses kedua terdapat pada bagian samping bangunan yang digunakan untuk tamu wanita. Lalu untuk pengaturan ruang pada rumah Melayu Tamiang juga mengacu pada adat resam Melayu Tamiang di mana orang tua berperan penting dalam mengawasi anak-anaknya sehingga kamar anak laki-laki terletak di sebelah kamar orang tua dan kamar perempuan terletak di depan kamar orang tua. Selang depan digunakan untuk meletakkan barang tamu yang tidak dibawa ke dalam rumah. Serambi depan digunakan untuk menerima tamu pria dan serambi tengah belakang digunakan untuk menerima tamu wanita. Letak kamar mandi dahulunya terpisah dan berada di belakang rumah, namun sekarang kamar mandi sudah berada di dalam rumah. Lalu untuk privasi pada rumah adat Melayu Tamiang terbagi atas beberapa zonasi, yaitu public, semi-private,
private dan service. Pengaturan zonasi pada rumah Melayu Tamiang mengikuti ajaran Islam tentunya, di mana semakin ke dalam bangunan, maka semakin tinggi tingkat privasi dan kesakralannya. Lalu untuk citra pada rumah Melayu Tamiang, kita mulai dari pintu. Pintu rumah Melayu Tamiang menggunakan pintu berdaun 1 dan berdaun 2. Rumah Melayu Tamiang menghadap ke jalan utama, sehingga kebanyakan pintu juga menghadap ke arah jalan umum. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi atau perdagangan ditunjang oleh sarana jalan umum. Terdapat 2 buah pintu masuk ke dalam rumah. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan akses antara tamu pria dan tamu wanita, sehingga pintu masuk terhubung dengan tangga. Pada beberapa rumah Melayu Tamiang, terdapat tebukan di atas pintu yang menunjukkan martabat dari pemilik rumah. Lalu untuk jendela, rumah Melayu Tamiang umumnya menggunakan jendela berdaun 2 dengan menggunakan material kayu. Letak ketinggian jendela bervariasi. Letak jendela yang berada pada ketinggian 1 meter di atas lantai memiliki makna bahwa penghuni adalah orang yang paham adat dan istiadat. Selain itu juga membuat tamu yang datang dari jauh dapat terlihat dan dapat melihat jika ada ancaman dari jauh. Sedangkan jendela yang letaknya rendah sama dengan pintu memiliki makna bahwa penghuni merupakan orang yang ramah dan selalu menerima tamu dengan terbuka. Pada jendela ini terdapat kisi-kisi dengan ketinggian lebih kurang 1 meter. Lalu sekarang kita lanjut pada bagian tangga. Pada rumah Melayu Tamiang, tangga menghadap ke jalan umum dengan menggunakan material kayu. Anak tangga berjumlah 5 yang melambangkan rukun Islam. Hal ini menunjukkan pemilik rumah akan tetap taat dan beriman mengikuti ajaran agama Islam. Selanjutnya pada warna. Pemilihan warna pada rumah Melayu Tamiang dominannya berwarna kuning, warna kayu, dan warna hitam. Selain itu juga terdapat penggunaan warna hijau yang biasanya digunakan pada hiasan tertentu. Warna kuning pada rumah Melayu Tamiang memiliki makna kemuliaan dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Warna hijau memiliki makna kesuburan dan kehidupan, lalu warna hitam melambangkan keteguhan hati orang-orang Tamiang. Lalu warna kayu biasanya dari bahan kayu yang hanya dipelitur tanpa cat memiliki makna kesederhanaan.